Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Kejadian pasal 40. Teksnya ayat 1 sampai 23 dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 8. Juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya dipenjarai. Mereka bersusah hati sebab mimpinya. Paragraf yang kedua ayat 9 sampai ayat 19. Yusuf menerangkan mimpi-mimpi mereka. Paragraf yang ketiga ayat 20 sampai 23. Semuanya terjadi sesuai dengan penerangan Yusuf, tetapi juru minuman itu lupakannya. Kesimpulan. Pada saat Yusuf dalam penjara, juru minuman dan juru roti Raja Mesir dibuangkan dalam penjara sebab Firaunnya murka. Yusuf melayani untuk mereka. Pada suatu kali mereka bermimpi dan bersusah hati karena tidak mengerti mimpi itu. Yusuf katakan akan menerangkan arti mimpi dengan hikmat Allah. Kemudian takbirkan mimpi juru minuman yang sampaikan piala dengan anggur baru ke tangan Firaun itunya, berarti akan kembali ke dalam jabatan juru minuman. Dan juga takbirkan mimpi juru roti yang burung-burung akan memakan roti dari dalam bakul itu, berarti dia akan mati. Kemudian hari terjadi semua hal sama seperti takbir Yusuf. Pada saat menerangi mimpi, Yusuf memohon keluarkan dari penjara itu kepada juru minuman, namun dia lupakannya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah menerangkan arti mimpi kepada Yusuf dan kepada semua orang. Kedua, Allah melancangkan semua situasi supaya membuka jalan yang Yusuf keluar dari penjaranya. Itu juga salah satu lancangan Tuhan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya dipenjarai sebab membuat kesalahan terhadap Raja Mesir. Mereka bersusah hati sebab mimpinya kurang mengerti. Kedua, Yusuf melayani mereka dan menerangkan mimpi-mimpi mereka dan memohon kepada juru minuman akan ingatnya dan akan tolong keluarkannya dari penjara. Ketiga, juru minuman dikembalikannya ke dalam jabatannya dan ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun, tetapi lupakan tentang Yusuf. Keempat, juru roti itu digantungnya seperti yang ditakdirkan Yusuf kepadanya. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan susah hati ketika tidak mengerti mimpi atau situasi yang sulit, dan tetap berdoa kepada Tuhan akan membimbing dengan baik. Tuhan tahu, Tuhan sudah memberitakan kepada Anda. Kalau begitu hanya melihat dan konsentrasinya kepada Tuhan saja, dan jangan susah hati aja. Kedua, melayani dengan baik kepada siapapun. Tuhan telah mengirim mereka kepada Anda untuk menolong Anda. Sepertinya Yusuf melayani dengan baik tentang juru minuman dan juru rotinya, kita harus melayani kepada siapapun dengan baik-baik. Ketiga, jangan lupa pertolongan orang lain pada saat Anda jatuh dalam kesulitan. Ya, pada saat Anda jatuh dalam kesulitan, orang lainnya pasti menolong Anda. Dan tentang itu jangan lupa, harus ingat dan kepada merekanya kembalikan kasih, kembalikan dengan hati yang sesungguhnya. Inilah sesungguhnya orang percaya. Akhirnya berpraktek. Jangan susah hati ketika sekalipun susah mengerti kehendak Tuhan di dalam situasi yang sulit. Dan tetap berdoa kepada Tuhan akan membimbing dengan baik dan melayani dengan baik kepada semua orang. Tetap melayani, tetap dengan baik, tetap dengan hati sesungguhnya. Inilah hamba Tuhan dan orang Kristen. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.